Puji Tuhan, puji Tuhan. Sore hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya hari-hari ini kita mesti banyak bersyukur ya. Tema bulan ini juga bersyukur ya. Hati yang bersyukur, rasa syukur, ungkapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kita juga akan merayakan di bulan ini hari ulang tahun gereja kita. Saudara tahu yang keberapa? Yang keberapa? 36 tahun ya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan buat gereja kita. 36 tahun kita sudah lewati hari ini ya. Kita ada sebagaimana kita ada, kita bersyukur kepada Tuhan. Ini bunyi-bunyi. Ya. Nah, Saudara, kita lihat judulnya. Ya, understanding gratefulness. Hati yang bersyukur, ya, hati yang bersyukur. Kita lihat bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, saya bacakan buat saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya saudaraku, benar-benar hari-hari ini adalah penuh dengan kesukaran, penuh dengan tantangan. Jadi hidup ini kita harus penuhi dengan ucapan syukur. Ya. Kita harus penuhi dengan ucapan syukur. Saudara tahu ucapan syukur itu dahsyat loh. Ya, secara ilmiah kalau kita bersyukur, hormon-hormon kita itu yang baik tentunya. Hormon dopamin, ya, hormon serotonin, hormon endorfin itu yang pereda stres, ya. Pereda stres, kalau kita stres, tandanya itu kita lagi banyak pikiran. Ya, kita kena stres, ada hubungannya dengan asam lambung. Siapa yang mengidap asam lambung di sini? Siapa? Banyak-banyaklah bersyukur, amin. Ya, tepuk pundak temannya. Coba, saudara yang kenal aja, tepuk kanan. Hei. Banyak-banyak bersyukur hari-hari ini. Ya. Secara ilmiah kita tahu hormon-hormon kita itu bisa timbul. Hormon dopamin itu hormon yang menyenangkan. Ya, hormon yang senang. Hormon endorfin itu pereda stres. Hormon serotonin itu buat kita stabilitas mood kita. Ya. Itu kita perlukan, itu sebabnya saudaraku, orang-orang yang tidak punya pengharapan, dia larinya ke mana? Ke obat-obat penenang. Obat-obat penenang tidak mempan, dia lari ke psikotropika, narkotik. Mereka mencari ketenangan, mereka mencari kesenangan, ya, ekstasi. Sebenarnya kita orang percaya, kita orang Kristen itu kita bersyukur banget. Karena kita punya segala-gala, gak usah cari di mana-mana, gak usah cari di psikotropika, gak usah cari di kesenangan-kesenangan dunia. Cukup bersyukur, katakan bersyukur. Haleluya. Cukup bersyukur. Ya. Wah, dahsyat tema ini sebenarnya. Sebenarnya kita stres itu kita ngalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Apalagi kita simpan, ya kita
depresi, kita stres, kita ngalami gangguan jiwa yang ringan. Ya, itu sebabnya kalau saudara tahu, hati yang bersyukur ini, ya gratefulness. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Nah, gratefulness ini, ya, hati yang bersyukur ini kita perlu miliki. Ya, kalau kita tahu ucapan syukur, kita mengucap syukur itu berbeda dengan hati yang bersyukur. Bedanya di mana? Ya, kalau kita ucapkan syukur itu sebuah tindakan. Ya, sebuah tindakan yang keluar, orang bisa lihat kita bersyukur. Tapi itu haruslah dari hati yang bersyukur. Kalau kita tahu ini disebutkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau mengucap syukur, kita mengucap syukur kayaknya susah ya. Mengucap syukur dalam segala hal kalau kita tidak menyenangkan di dalam diri kita. Tidak yang kita harapkan tidak terjadi, ya, yang kita mau itu tidak terpenuhi ekspektasi kita, itu sulit untuk bersyukur. Tapi kalau dari hati yang bersyukur, wah, itu sebabnya dikatakan dalam segala hal, baik dalam perkara-perkara yang senang ataupun yang tidak. Sebab kita tahu ucapan syukur kita mendatangkan mujizat Tuhan. Ya, ucapan syukur dari hati yang bersyukur yang mendatangkan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti hal ini, nah, hati yang bersyukur itu berasal dari kita menyadari akan kebaikan Tuhan. Ya, ingat ya, kita menyadari akan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Yang sudah kita terima dan yang akan kita terima. Ya, sudah kita terima, berarti sudah lampau. Dan ucapan syukur dari hati yang bersyukur itu, tahu nggak saudaraku, bahwa itulah tindakan iman. Kita percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Akan melihat kebaikan Tuhan, ya, yang akan kita terima baik melalui orang lain ataupun situasi. Itu sebenarnya ayat yang terkenal, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah yang mengerjakannya, segala situasi, segala kondisi, Allah yang bekerja di dalamnya, Allah yang mengerjakannya. Untuk siapa? Untuk kita yang mengasihi Dia. Pasti orang-orang yang mengasihi Dia, pegang ini saudaraku. Saudara mengasihi Tuhan, amin? Amin? Orang-orang yang mengasihi Tuhan, percaya ini. Bahwa dalam segala situasi, dalam segala kondisi, Tuhan bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Ya, inilah saudaraku, kalau kita tahu, kita mengucap syukur itu dari mana? Dari hati yang bersyukur, hati yang penuh limpah dengan ucapan syukur. Kalau kita itu tidak tergantung kondisi saudara, apalagi saudara orang percaya, ya, kita bergantung kepada firman Tuhan. Percayalah pasti kalau saudara bergantung kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, hati saudara limpah dengan syukur. Selalu bisa berkata, Tuhan engkau baik. Ya. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Ya, Tuhan, terima kasih. Coba saudaraku, ya, ini kita praktek sebentar ya. Saudara tarik nafas. Tarik nafas semua. Ditahan dulu ya, nanti ditahan dulu. Tarik nafas dulu, 1, 2, 3, tarik. Ditahan, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Lalu bilang, aku bersyukur kepadamu Tuhan. 2, tarik nafas. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, haleluya. Nah. Apa yang saudara rasakan? Satu kelegaan saudaraku. Baik saudaraku, kami ini, ya staf ini banyak. Ada perbedaan-perbedaan pendapat kadang-kadang. Kadang-kadang kesesakan kita
tidak bisa kita ungkapkan. Saudaraku, ketika ada perbedaan pendapat di antara kami, ya, bagaimana jalan keluarnya? Ya. Saya coba, saudaraku, dengan bersyukur ini, saya katakan, Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuhan, aku patahkan segala hal yang mau merusak hidupku. Aku hancurkan semua yang akan merusak hatiku. Aku patahkan dalam nama Yesus. Aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau baik. Kita bersyukur akan pekerjaan Tuhan apa yang baik dan akan apa yang baik yang Tuhan masih akan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, selalu saudaraku, sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Ya, milikilah hati yang bersyukur, hati yang melahirkan banyak syukur. Ya, dari hati yang bersyukur itu akan lahir banyak-banyak bersyukur lewat mulut, bibir, lidahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, hal ini harus dilatih dari kecil. Bukankah kita melatih anak-anak kita bilang terima kasih Tuhan? Ya, kita ajari anak-anak kita, anak-anak kecil kita. Saya ingat ini, saya melatih anak-anak saya untuk berkata terima kasih Tuhan kalau dikasih sama orang. Ya apapun itu bentuknya, ucapkan terima kasih, jangan pernah lupa. Ya, sampai satu waktu saudaraku, saking dia senang, ya dia pernah memberi kepada pengemis. Ya, karena rasa syukur itu, dia memberikan kepada pengemis, saudaraku, 5.000. Zaman waktu itu, saudaraku, 5.000 cukup besar ya. Bagi anak-anak untuk memberi kepada pengemis. Nah, waktu dia beri kepada pengemis, pengemis itu sendiri bilang apa? Saudaraku tahu? Tiba-tiba bisa bahasa Inggris, saudaraku. Thank you katanya. Bisa sampai melimpah ucapan syukur dari seorang pengemis karena diberi. Nah, dari hati yang seorang anak kecil yang sudah tahu mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih, dia limpah dengan syukur, dia bisa memberikan rasa syukur itu kepada pengemis dan dibalas dengan bisa bahasa Inggris tiba-tiba. Thank you. Nah, saudaraku, itu harus dilatih dari kecil. Nah, kalau nggak biasa kita, kalau sudah besar gimana? Ya, kalau sudah besar ini kita, oh haleluya, saudara mesti minta dari Tuhan. Minta dari Tuhan, hati yang bersyukur, hati yang limpah penuh ucapan syukur. Nanti dari hati yang bersyukur itu Tuhan akan beri kita pandangan yang lain. Ya, orang-orang melihatnya dari sisi negatif, tapi saudara bisa lihatnya dari sisi positifnya. Dan saudara bisa mengambil pelajaran dari hal positif. Apa yang negatif terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dikehendaki Allah. Dikatakan tadi, itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang berkenan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Apabila selalu ada ucapan syukur. Kita mengucap syukur dari hati yang penuh syukur. Gratefulness, ya, dari hati yang penuh syukur. Nah, saudaraku, kita perlu juga mengucap ini, kita mau buat satu kebiasaan yang baik. Satu kebiasaan, satu habit di GPDI Mahanaim. Nah, coba selama ini saudaraku, saudara terus yang dibilang terima kasih. Nanti pada akhir ibadah ini, ya, kami mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Nah, gimana kalau kita balik sekarang? Ya, kita ucapkan, coba kalau saudaraku dengar suara ini tertolong karena ada operator. Ya, operator mixer. Kalau saudara bisa lihat tayangan ini ada yang bertugas. Nah, pernah nggak saudara bilang terima kasih kepada mereka? Halo? Pernah enggak? Pernah? Wah, kebangetan saudara. Asar. Wah, saya paling banyak diprotes soal asar. Saya kan di ibadah raya, koordinator ibadah raya. Saya paling banyak diprotes oleh teman-teman tentang perlakuan asar yang tidak menyenangkan. Ya, saudaraku tahu
Mereka itu berkorban, tidak dibayar tugas-tugas mereka. Mereka datang lebih awal dari kita. Mereka juga pulang paling akhir dari kita. Pernah enggak bilang terima kasih sama Azer? Pernah enggak? Saudaraku, coba latih. Ucapkan syukur itu dari hal-hal yang kecil seperti ini. Sebab dari hati yang bersyukur itulah kita bisa melihat yang negatif itu semuanya positif. Pernah ada saudara bilang terima kasih sama yang tukang beresin parkir saudara, motor saudara? Ya. Saudara kadang-kadang kesel kan sama mereka. Wah, motor sudah taruh baru benar atau mobil kurang maju. Saudara pernah tak bilang terima kasih kepada mereka? Ayo, belajar ya. Kita ucapkan terima kasih itu enggak rugi, saudaraku. Itu menambah, kalau dari sisi psikologis itu bisa menambah hormon, menimbulkan hormon sukacita, hormon kebahagiaan dalam diri kita. Hanya bilang terima kasih ya, ucapkan syukur dalam segala hal. Nah, biarlah ini menjadi habit kita. Ya, saudara tadi duduk di sebelah teman-teman saudara, kanan kiri saudara, lihat, ya, senang nggak duduk di sebelah dia? Katakan, aku senang loh duduk di sebelah kamu. Nah, haleluya, itu sebuah kebiasaan. Kita harus penuhi hidup kita dengan rasa syukur kepadanya, kepada Tuhan. Penuhi terus hati kita, biasakan. Jadi kita nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah marah-marah, simpan sakit hati, simpan kepahitan. Itu justru menambah saudara penyakit, tambah banyak penyakit dalam hidup saudara. Percayalah saudara, akan banyak obat-obatan, sakit mah, lambung, asam lambung. Ya, nah mari kita melihat contoh dari Daud. Ya, apa dia katakan? Dia dari bayi dalam kandungan ibunya, dia sudah bersyukur kepada Tuhan ya. Mazmur 139, ini ayat 13 dan 14, ayat 14 khususnya. Dia katakan begini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadianku dalam perut ibuku itu dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Wah, saudaraku, saudara bersyukur nggak saudara dibentuk oleh tangan penjunan itu? Saudara, ada satu waktu saya pernah dengar ini, dia menyesalnya kenapa? Lahir dari, lahir dari ini, mama dan papa yang kurang cakep lah saya bilang ya, kurang cakep. Jadi lahir juga dia, mukanya berantakan. Dia penyesal, dia katakan, ya, tapi puji Tuhan, kalau kita dapat bersyukur dalam segala hal, apa yang buruk dalam hidup kita, Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Kita sadari aja. Kita sadari bahwa aku sudah dijadikan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar sadar, menyadari. Terima kasih Tuhan kalau mukaku berantakan, ya, tidak cakep, ya. Tapi kita bersyukur, ya, kita bisa sehat, bisa kuat, bisa cari uang, ya. Saudaraku, percayalah kalau Tuhan sediakan yang terbaik buat setiap kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan pasti sediakan. Mobil aja punya gandengan katanya. Apalagi kita. Haleluya, yang jomblo-jomblo. Haleluya. Tuhan pasti sediakan buat saudara-saudara semua. Haleluya. Haleluya. Jangan
yang sudah punya suami sama istri, ya. Nah, saudaraku, Daud menyadari hal ini. Dari lahir, dari kecil, bahkan dia pernah merasa ini, Daud, ya. Dia katakan di Mazmur 27 ayat 10, dia katakan ini, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Daud ini, namun engkau menyambut aku, dia katakan. Nah, saudaraku lihat, saudara kalau menurut penafsir Alkitab, ya bukan dari penafsir dari Midras itu kitab orang Yahudi, ya. Dia dikatakan begini, kemungkinan Daud itu lahir, ya ini baru kemungkinan, lahir dari satu bapak tapi lain ibu. Sehingga perlakuan ayahnya pada waktu anak-anaknya dilantik, pada waktu mereka semua sudah ada di sini, dan Daud itu di mana? Daud tidak diperhitungkan oleh papanya. Daud itu mengembalakan, ya, dilupakan oleh papanya waktu Samuel memilih anak-anaknya Isai untuk menjadi raja. Daud dilupakan. Tetapi saudaraku sekalian, Daud tidak pernah menganggap dirinya dilupakan. Itu yang paling penting. Daud tidak pernah menganggap dirinya itu dilupakan. Dia gambar dirinya betul-betul sehat. Orang begini, wah senang kita. Dia punya gambar dirinya sehat. Ya, orang mencemooh dia, tapi dia merasa Tuhan yang menerimanya. Itu gambar dirinya sehat. Saudara-saudara, kita perlu punya gambar diri yang sehat juga. Tidak peduli apa kata orang, tapi apa kata Tuhan tentang diri kita semua. Itulah Daud. Dia punya gambar diri yang sehat, begitu sehat. Daud tidak pernah melihat dirinya sebagai orang yang terbuang. Oh, saudaraku, dia sadar dari mana dia berasal. Ya, kalau kita lihat, kalau karir, saudaraku, tidak mungkin menjadi raja. Berapa lapis yang dia harus lewati dari seorang pengembala, ya, dia kakak-kakaknya sebagai tentara waktu itu, ya, untuk apa kamu kesini melihat orang yang berperang, ya, pergi kamu sana pelihara kambing domba yang 2-3 ekor itu. Dia harus melewati, kalau kita lihat karir mau jadi raja, wow, dia harus lewati banyak lapisan. Tetapi saudaraku, orang yang berkenan kepada Tuhan, gambar dirinya sehat. Orang yang berkenan kepada Tuhan, lihatlah saudaraku, dia diangkat dari padang rumput. Ketika menghadapi satu tantangan yang besar, dia ambil kesempatan itu. Dia lewati banyak, dia lewati kakak-kakaknya semua, dia lewati panglima-panglima yang lain. Dan Tuhan katakan, aku menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Seorang yang berkenan di hatiku. Nah, saudaraku, poinnya adalah dia bertumbuh jadi orang yang tahu bersyukur. Dari padang rumput dia tahu dia itu tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang mengangkatnya. Dia berkenan kepada Tuhan, itu poinnya. Dia adalah orang yang tahu bersyukur. Dari sejak muda dia tahu bersyukur. Orang yang bersyukur, ini dahsyat saudaraku. Ya, sebab itu kalau saudaraku lagi kesel, lagi apa, teruslah latih untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, latihlah diri kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan saudaraku, ini dia mau menceritakan. Ya, dia bukan hanya bersyukur, berterima kasih, tapi dia mau menceritakan tentang segala perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Kita coba baca Mazmur 9 ayat 2, dia katakan begini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, pasti orang yang sudah mengalami Tuhan, ya, ucapan syukurnya dengan segenap hati. Loh, emangnya ada ucapan syukur setengah hati? Oh, ada saudaraku, banyak. Mungkin di antara kita juga mengucap syukurnya setengah. Nah, ini orang yang sudah menemukan Tuhan dalam kehidupannya, dia selalu mengucap syukur, dan dia mengucap syukur dengan
segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dia katakan, aku mau menceritakan. Ya. Pastilah saudaraku, orang yang sudah mengalami Tuhan itu beda dengan orang yang belum mengalami. Orang yang mengalami Tuhan setiap hari, ya, beda dengan orang yang tidak mengalami Tuhan. Kalau orang yang mengalami Tuhan itu seperti ini, dia rindu menceritakan bahkan dengan segenap hati. Segenap hati. Nah saudaraku, saya gini, orang yang bersyukur setengah hati itu gimana ya? Dia berkata, Tuhan engkau baik. Tapi, nah ada tapinya itu. Ya, Tuhan engkau baik Tuhan. Tapi aku lagi butuh pertolongan, engkau belum nolong diriku. Banyak lagi kalau saudara-saudara yang alami hal-hal seperti ini. Tuhan, aku tahu engkau ada Tuhan, tapi aku belum ditolong. Nah itu setengah bersyukurnya. Dia tahu Tuhan itu baik, dia tahu Tuhan itu ada, tapi masalahku belum engkau tolong Tuhan. Nah sebab itu kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ada dan dia hidup saudaraku, biarlah kita juga dengan segenap hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, dia pasti menolong persoalan-persoalan kita. Amin saudara. Nah kita lihat sekarang tentang 10 orang kusta. Ini tentang bersyukur ya. Pelajaran tentang bersyukur. Kita lihat orang kusta. Dari Lukas 17, dari ayat yang 11 sampai 19, kita baca ayat yang ke-15, dari 10 orang kusta. Dari 10 orang kusta ini, ya, hanya satu yang kembali. Saudaraku, kalau saudara tahu, orang kusta ini, mereka berdiri jauh-jauh. Ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka berdiri jauh-jauh. Kenapa? Kalau zaman itu, saudaraku, orang yang kusta itu dia mesti pakaiannya berbeda. Dia tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak terkena sakit kusta. Waktu itu, sakit kusta itu mengerikan, belum ada obatnya. Ya, belum ada obatnya. Penularannya dari sentuhan, dari cairan, dan lain sebagainya itu tidak boleh diasingkan. Saudaraku, itu tekanan bagi orang-orang yang kusta ini. Dia bukan saja tertekan secara fisik, tapi jiwanya tertekan, saudara. Bayangkan kalau dia punya anak, ya, dia punya istri, dia tidak boleh kumpul dengan anak dan istrinya. Ya, dia harus diasingkan dengan pakaian yang punya ciri khas. Kalau ada orang yang mendekat, dia harus berkata najis, najis. Saudara, begitu kalau kita menyadari betapa rasa syukurnya, rasa berterima kasihnya karena mengalami kesembuhan ini. Nah tetapi dari 10 orang yang disembuhkan, ya, Tuhan katakan seorang dari mereka, ayat 15, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah saudara, pertanyaan saya, apakah 9 orang yang lain itu tidak mengalami kesembuhan? Apakah 9 orang itu tidak mengalami kesembuhan? Saya percaya kalau mujizat ini terjadi, mereka mengalami kesembuhan. Oh, mereka bersorak-sorak sampai, ya. Tapi mereka tidak kembali kepada Yesus. Mereka tidak memuliakan Allah. Jadi saudaraku, mengucap syukur itu, masalah mengucap syukur itu, mau kita, belum tentu orang yang bersyukur itu sudah mengalami mujizat. Contohnya ini. Dia sudah mengalami mujizat, 9 orang ini sudah mengalami mujizat kesembuhan itu. Tetapi mana? Yesus katakan, hanya orang asing ini yang kembali.
Saudara, kadang-kadang kita berpikir, oh aku belum terima mujizat, aku belum mengalami sesuatu, aku nggak bisa bersyukur. Nah, orang yang sudah mengalami mujizat seperti 9 orang yang kusta ini pun dia tidak bersyukur. Memang ini hati yang bersyukur itu penting sekali. Untuk kita mengalami mujizat ataupun belum mengalami mujizat, tapi hati kita sudah mengalami mujizat terlebih dahulu. Hati kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Orang asing. Orang yang tidak bertemanan dengan orang Yahudi. Orang yang sebenarnya dianggap najis juga oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka adalah keturunan campuran, tidak asli keturunan orang Israel. Ya, sudah kawin campur dan keturunan mereka itulah orang-orang Samaria. Ya, saudaraku, kalau kita baca ayat yang ke-17, ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini kalau Yesus berkata seperti ini, sebenarnya ini pertanyaan yang retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Sebenarnya ini pertanyaan yang menyindir banget. Ya. Kemana 9 orang tadi yang sudah mengalami kesembuhan dari kusta? Kita tahu tadi yang kusta begitu tekanan banyak sekali, saudaraku. Dia tidak bisa bertemu, dia tidak bisa berkomunitas dengan orang banyak. Dia harus disingkirkan dengan pakaian yang beda, harus berkata najis, tidak boleh mendekat. Orang-orang yang tidak mengalami kusta tidak boleh dekat dengan mereka. Nah, saudaraku, lihatlah sini. Poinnya ya, bukan masalah engkau sudah terima atau belum terima berkat itu atau mujizat itu. Bukan masalah itu, tetapi inilah sikap hati. Ya, tadi pagi dikatakan oleh Pastor Jeff, ya, itu mengucap syukur itu pilihan hati kita. Pilihan hati kita. Kita mau bersyukur atau tidak. Tapi malam hari ini saya mau tekankan, bersyukur itu, masalah bersyukur itu memang betul dari hati kita. Dari hati kita yang penuh, yang limpah dengan syukur. Yang kita sudah latih dalam segala perkara, dalam segala hal, terus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, kita lihat 9 orang ini sudah terima mujizat, tapi sikap hati tetap tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Ya, jangan jadi orang Kristen yang begini, cepat lupakan kebaikan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang cepat melupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah ditolong, kemarin kita sudah ditolong. Kalau hari ini diproses, Tuhan izinkan kita diproses oleh Tuhan. Kalau hari ini kita diizinkan mengalami sesuatu proses, ya sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan proses. Ya. Sering kali kita lupa kebaikan Tuhan. Itu hati yang tidak bersyukur. Hati yang grateful, tidak grateful. Hatinya tidak gratefulness. Ya. Dia mengucap syukur itu hanya waktu terima kebaikan. Waktu terima mujizat, mulutnya mengucap syukur. Tapi ketika diproses, Tuhan izinkan ada proses terjadi, dia belum lihat lagi pertolongan Tuhan yang lain, dia mengeluh. Dia tidak bersyukur. Nah, ini satu pelajaran yang baik sekali bagi kita, orang-orang percaya. Biasakan diri kita untuk bersyukur dalam segala hal. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Beranikah kita menolak untuk lupa?
menolak untuk lupa akan kebaikan Tuhan yang kita sudah terima. Menolak lupa. Kita harus ingat pertolongan Tuhan bagi diri kita. Kita lihat mengucap syukur itu melipat gandakan berkat kita. Ya, dalam Lukas 9 ayat 16 dan 17 ya. Ini nih. Saudara lihat ya. Ini ada cerita tentang orang yang sedang lapar. Dan Yesus harus memberi mereka makan 5.000 orang laki-laki. Dan yang ada di situ adalah seorang anak yang bawa sarapannya, ya, 2 ikan dan 5 roti. Perhatikan, 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira 5 roti dan 2 ikan itu cukup nggak bagi orang 5.000? Jangankan orang 5.000, ya. Kalau untuk saya sendiri ya, kalau lagi lapar, ini habis sama saya sendirian. Ya. 5 roti, 2 ikan. Kecil sekali nih. Ya. Nah, seringkali kita berkata, apa artinya ini? Seperti murid-murid berkata, apa artinya? Tuhan, cuman ini modalku. Tuhan, cuman ini aku punya. Cuman ini yang aku miliki. Tidak bisa untuk bisa mengerjakan sesuatu hal yang besar. Nah, jangan pernah saudaraku, ya, kalau kita melihat cara Yesus untuk melipat gandakan mujizat yang ada di tangan kita itu apa? Memang tidak berarti 5 roti dan 2 ikan itu tidak berarti. Tetapi di tangan Yesus itu bisa berlipat ganda. Asal kita menengadah ke langit. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu akan melipat gandakan berkat kita. Nah, jangan kita katakan Tuhan cuma segini atau modal ini cuma segini Tuhan. Atau kita yang baru buka usaha cuma segini Tuhan modalku, mana bisa bersaing. Ya, mana bisa aku bertahan. Cuma segini Tuhan. Haleluya. Kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang ada di tangan kita. Kita nengadah kepada Tuhan. Dengan hati yang bersyukur. Hati yang penuh dengan syukur. Dengan ucapan syukur kita. Tindakan ucapan syukur kita. Kita bisa melihat bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berlipat-lipat kali ganda. Dan dapat memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jumlah itu mestinya untuk 15.000 paling sedikit. Ya. Inilah yang ada pada kita. Tuhan, aku tidak punya banyak Tuhan. Tapi ini, syukuri apa yang ada pada diri kita. Kita bersyukur apa yang ada pada diri kita. Dan saya percaya Tuhan akan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini yang Yesus lakukan. Ya, dia bersyukur kepada Bapa, memang sedikit. Tapi ucapan syukurnya Yesus. Itu menandakan apa saudaraku? Menandakan bahwa penyerahan kepada Tuhan itu mendatangkan mujizat. Mendatangkan mujizat dalam kehidupan saudara. Menjadi berlipat kali ganda. Saya berdoa, jadilah kepada dirimu, kepada kita semua mujizat itu terjadi dengan bersyukur kepada Tuhan. Percayai apa yang ada di tangan kita. Memang sedikit ya, tetapi kalau kita lihat sisanya ada berapa? Sisanya ada berapa? Wow, 12 bakul. Wah, 12 bakul itu jadi banyak ya. Dari 5 roti 2 ikan. 12 bakul. 12 bakul ini kalau kita bagi-bagi untuk murid-murid semua dapat 1 bakul. Ya, itu cukup buat kita nambah modal kita. Itu cukup buat kita. Ya, saya berdoa supaya ada mujizat dalam ucapan syukur kita.